Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maulana Putri dari kelas 6C dengan NIM 090. Hari ini kita akan belajar tentang model polya. Sebenarnya model polya itu apa sih? Model polya adalah metode pemecahan masalah yang dikembangkan oleh matematikawan bernama George Polya. Metode ini mempunyai 4 langkah utama, yaitu memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan meninjau kembali. Sebenarnya siapa sih George Polya itu? George Polya adalah seorang ahli matematikawan yang berasal dari Hungaria. Ialah yang mengembangkan metode pemecahan masalah matematika yang saat ini dikenal di seluruh dunia. Polya percaya bahwa siswa harus diajarkan bagaimana caranya berpikir, bukan hanya apa yang harus dipikirkan. Yuk kita pahami lebih lanjut langkah-langkah model polya. Langkah pertama, memahami masalah. Kita harus mengetahui informasi apa saja yang ada dalam soal dan apa yang menjadi pertanyaan. Langkah kedua, merencanakan penyelesaian. Kita harus memilih strategi yang tepat. Misal, kita ada soal pembelian, maka kita harus menggunakan operasi perkalian atau mungkin pertambahan. Langkah tiga, melaksanakan rencana. Terapkan strategi yang sudah kita pilih dan selesaikan hitungan dengan hati-hati. Langkah keempat, meninjau kembali. Periksa hasil apakah jawabannya masuk akal, dan ulangi perhitungan jika perlu. Mari berlatih soal denganku agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Ibu membeli 3 kg apel. Harga 1 kg apelnya adalah 10.000. Jadi berapa total yang harus ibu bayarkan? Langkah pertama, memahami masalah. Kita mengetahui harga beli per kilonya 30.000. Jumlah yang ingin dibeli pedagang adalah 10 kg dan keuntungan yang diinginkan adalah 20%. Yang ditanyakan adalah harga jual per kilogram agar mendapatkan untung 20%. Langkah kedua, menyusun strategi. Pada soal kali ini kita akan menggunakan teknik perkalian. Langkah ketiga, melaksanakan strategi yang telah kita pilih. Yang berarti jika 1 kg apel adalah 10.000 dan ibu ingin membeli 3 kg apel, maka 3 kali 10.000 adalah 30.000. Dan langkah terakhir, kita mengecek kembali apakah jawabannya sudah masuk akal. Yuk kita berlanjut ke soal nomor 2 agar kalian lebih paham. Seorang pedagang membeli 10 kg mangga dengan harga 30.000 per kilonya. Ia ingin mendapatkan untung 20%. Berapa harga jual per kilogram mangga agar mendapatkan keuntungan tersebut? Langkah pertama, memahami masalah. Kita mengetahui harga beli per kilonya 30.000. Jumlah yang ingin dibeli pedagang adalah 10 kg dan keuntungan yang diinginkan adalah 20%. Yang ditanyakan adalah harga jual per kilogram agar mendapatkan untung 20%. Langkah kedua, membuat rencana. Untuk mendapatkan untung 20%, pedagang harus menjual mangga dengan harga 120% dari harga beli. Dan kita akan menggunakan rumus harga beli dikali dalam kurung 1 plus persentase untung tutup kurung. Melaksanakan rencana. Harga jual sama dengan 30.000 dikali buka kurung 1 tambah 0,20 tutup kurung, sama dengan 30.000 dikali 1,20 sama dengan 36.000. Langkah keempat, melihat kembali. Kira-kira apakah jawabannya sudah sesuai? Ya, maka hasil akhirnya yang harus dijual pedagang adalah 36.000 rupiah. Manfaat model polya. Yang pertama, mempermudah kita untuk memahami langkah-langkah penyelesaian soal. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan berpikir logis dan reflektif. Ketiga, mengembangkan sikap aktif, mandiri, dan tidak cepat menyerah. Dan yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai jenis soal, terutama soal cerita. Dalam belajar, kita pasti akan menemukan sebuah tantangan dan rintangan. Tapi tenang, semua itu pasti ada solusinya. Tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika menggunakan model polya dalam memecahkan suatu masalah soal. Mungkin kita akan kurang paham dalam menafsirkan soal cerita, akan cepat bosan jika kita hanya menulis, dan keterbatasan waktu kita
untuk menjelaskan satu persatu. Dan solusinya adalah menggunakan media interaktif. Kita harus berlatih setiap hari dengan soal yang sederhana dan melakukan pembiasaan menggunakan 4 langkah pola ini setiap harinya agar menjadi sebuah kebiasaan. Penutup, model Boolean memberikan kerangka berpikir sistematis dalam pembelajaran matematika. Cocok digunakan sejak dini agar siswa terbiasa berpikir runtuh dan percaya diri. Selain itu, dengan integrasi media digital dan bimbingan guru, model ini sangat efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa di SD. Nah, untuk materi dan contoh soalnya sudah selesai. Bagaimana semuanya? Apakah kalian memahaminya? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.